Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Ya, oke. Dah, Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. shalom. Kita pahami firman Tuhan dari satu ayat ini, Lukas 16 ayat ke-13. Saya bacakan Bapak Ibu. Eh, ya, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat banyak orang yang berkata bahwa pesan terakhir seseorang itu sebelum meninggal adalah pesan yang sangat penting, yang seharusnya didengarkan oleh pihak keluarga dan tentu saja dijalankan. Pesan itu bisa berupa nasihat, bisa berupa teguran, bisa juga berupa wasiat atau warisan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara setuju, saya juga setuju. Kenapa saudara kita bisa setuju? Karena memang pesan terakhir dari seseorang yang sebelum meninggal itu mencerminkan concernnya, perhatiannya, pemikirannya, termasuk juga kekhawatirannya, atau hal yang paling esensial yang dia ingin keluarganya memahami itu dan memegang itu dan melakukannya itu. Nah, coba saudara bayangkan kalau ada seorang Kristen usia tengah baya yang sedang terbaring di rumah sakit sudah beberapa bulan, terkena penyakit yang ganas sekali, dan dia tahu bahwa usia hidupnya itu tidak lama lagi. Dia mengumpulkan istri dan ketiga anaknya yang juga sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Ketika mereka semua kumpul, saudara, bapak itu berusaha untuk duduk dari pembaringannya. Dengan suara yang terputus-putus, sisa tenaga, dia berpesan. Apa yang menjadi concern dia? Dia berkata begini kepada anak-anaknya. Perusahaan yang kita miliki sekarang adalah hasil kerja papa sejak muda. Inilah impian papa. Karena itu pesan papa, kalian harus menjaganya, mengelolanya baik-baik. Jangan sampai menurun, tapi terus berkembang. Lalu dia pesan lagi, perhatikan kompetitor kita, perusahaan tetangga sebelah. Semakin lama semakin agresif dan cara marketingnya kotor sekali. Lalu dia berpesan lagi, perhatikan perusahaan jaya selalu. Saldo utang yang terakhir 3M. Jangan dikirim barang lagi sebelum dia lunasi. Nanti bisa celaka kita. Saudara-saudara, kemudian dia mengatur nafasnya, nampaknya tidak kuat lagi untuk duduk. Dia kemudian ditolong dengan anaknya berbaring lagi. Sekarang dia pesan lagi yang terakhir, perhatikan bulan depan. Di Guangzhou ada pameran mesin. Pergilah kalian dan lihat. Kalau ada mesin yang bagus, belilah berapapun harganya. Karena kunci kesuksesan perusahaan kita adalah mengikuti tren pasar. Kemudian saudara dengan suara yang lemah, ingat pesan Papa, jangan abaikan. Saudara, malam itu Bapak tengah baya seorang Kristen yang pernah menjadi majelis gereja meninggal dunia. Dan anak-anaknya paham, istrinya paham apa yang dipesankan. Saudara, saya ingin meminta pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa pendapat Bapak Ibu tentang pribadi
bapak yang sudah jadi almarhum ini. Apa pendapat saudara tentang bapak itu? Saudara, sayang sekali kita tidak bisa berdialog melalui chat. Mungkin di antara bapak ibu ada yang berkata, wow keren. Dia seorang pejuang yang sedari muda betul-betul bekerja keras mewujudkan mimpi-mimpi indahnya sampai terwujud. Atau di antara saudara ada yang berkata, konsisten Pak, itu salah satu pribadi yang konsisten, yang tahu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan visi dan misinya sejak muda. Karena itu nggak heran kalau perusahaannya maju. Atau ada juga barangkali di antara saudara yang berkata dia seorang yang berhikmat. Dia tahu pesan apa yang terpenting yang dia harus sampaikan kepada anak-anaknya. Sehingga mereka tidak mengabaikannya. Saudara, kalau saudara berkata demikian, semua itu benar. Saya setuju sekali. Bapak itu seorang pekerja keras, seorang pejuang, seorang visioner, dan seorang yang mampu menjalankan apa yang dia inginkan sesuai dengan mimpi indahnya. Tetapi pada saat yang sama, saudara, Bapak itu juga menjadi contoh. Contoh nyata dari banyak anak-anak Tuhan yang salah fokus, salah mengabdi hidupnya. Kalau kita setujui sekali lagi bahwa pesan seseorang yang sebelum meninggal itu penting, esensial, important, saudara bisa tahu isi kepala Bapak itu apa. Dari dia muda sampai dia hendak menghembuskan nafas yang terakhir. Kita bisa lihat isinya cuma mamon, saudara. Mamon. Harta kekayaannya saja. Saudara, dia tidak pernah berpikir setelah menghembuskan nafas yang terakhir, dia masuk dalam kekekalan, dia akan bertemu dengan sang pencipta. Dia juga tidak pernah berpikir bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya. Bagaimana dia bisa diampuni. Dia nggak mikir, saudara. Yang dia pikirkan adalah yang terpenting bagi hidupnya, harta kekayaannya. Saudara, padahal mamon yang dipikirkan, diimpikan, dikejar, dikumpulkan siang dan malam, dan memakan waktu, tenaga, pikiran, jiwa kita sampai bisa labil, bisa tidak tidur. Di dalam kekekalan tidak ada artinya, saudara. Saudara percayalah bahwa di dalam kekekalan kita ketika kita meninggal dunia dan masuk ke sana, nggak ada tuh orang yang ngejar kita atau mendekati kita dan berbisik-bisik, ngomong-ngomong, harta yang kamu tinggalkan buat keluarga kamu berapa banyak? Nggak ada yang nanya gitu, percayalah. Atau ada orang yang bertanya gak, sebelum kamu meninggal, harga saham blue chip itu yang terakhir turun atau naik? Gak ada. Atau saudara yang bertanya, kemarin sebelum kamu ke sini, berapa harga harga emas Antam? Aduh, saudara-saudara, nggak akan ada. Jadi saudara, apa yang kita anggap penting, kita perjuangkan siang dan malam yang membuat kita berjerih lelah sampai sakit-sakitan, sampai jiwa kita stres, tidak berarti apa-apa di dalam kekekalan itu. Untuk sesuatu yang tidak berarti, kita habiskan seluruh uang kita, seluruh jiwa kita, tenaga pikiran kita, bahkan keluarga kita, persahabatan kita. Nah, untuk sesuatu yang tidak berharga di kekekalan, kita habiskan waktu begitu rupa, tapi kita lupa mempersiapkan ketika kita hidup dalam kekekalan bertemu dengan Sang Pencipta. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saya boleh menyamakan itu seperti seorang siswa yang salah mempersiapkan mata pelajaran untuk ujian besok. Kita salah fokus, kita salah pengabdian. Banyak orang Kristen yang salah sasaran, saudara, di dalam kehidupannya. Ketika bel kematian berbunyi, barulah pada sadar bahwa hidup mereka salah fokus. Saudara, supaya kita tidak terlambat dan salah dalam mempersiapkan masa kita masuk dalam kekekalan. Beruntung sekali pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan ketika Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, ketika Yesus mengatakan kalimat ini, para pendengarnya itu orang banyak. Pada waktu dia berkhotbah di sebuah bukit. Nah, termasuk di dalam pendengarnya itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang kaya, ahli Taurat, yang taat beragama. Tetapi seringkali mereka mempunyai pemahaman bahwa karena ketaatan mereka di dalam beragama, mereka berdoa, berpuasa, beribadah, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, itu membuat Tuhan mengupahi mereka, memberi ganjaran kepada mereka, memberi mereka kekayaan. Mereka punya asumsi kekayaan itu adalah tindakan Allah membalas kesalehan mereka. Sehingga mereka semakin bertambah saleh. Barangkali ayat yang mereka senangi sama dengan ayat-ayat yang sering digembar-gemborkan oleh beberapa orang. Maleakhi 3 ayat yang 10. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Lihatlah apakah Tuhan tidak membukakan eh, tingkap-tingkap langit kepadamu. Sehingga berlomba-lombalah jemaat memberikan perpuluhannya. Dengan harapan mendapat mamon lebih banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar-benar ini menjengkelkan hati Tuhan. Karena dia tahu sebetulnya tujuan pendengarnya, terutama ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga orang-orang kaya, beribadah memamerkan kesalehannya untuk mendapat mamon lebih banyak. Karena itu Tuhan memulai dengan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Mari kita bahas lebih dalam, saudara. Yesus menggunakan metafora dua tuan untuk menggambarkan bahwa kedua tuan ini punya otoritas yang luar biasa. Menguasai hidup hamba-hambanya. Dan dua tuan itu mempunyai nilai yang bertentangan. Nggak pernah akur. Mari kita lihat tuan yang pertama, saudara. Tuan yang pertama. Tuan yang pertama bernama Mamon. Saudara, sebetulnya tuan ini tidak bernyawa. Tuan ini bukan pribadi. Tuan ini benda mati. Tapi jangan remehkan tuan yang bernama Mamon. Walaupun dia benda mati, dia tidak bernyawa, dia punya kuasa yang begitu besar. Kuasa yang bisa mengubah manusia. Dia mampu mengubah hati yang tulus menjadi culas, saudara. Dia mampu mengubah hati yang berbelas kasih menjadi kejam dan tidak adil. Hati yang jujur menjadi serakah. Saudara menjadi musuh. Pelindung menjadi pemeras. Penjaga menjadi perampok. Semua itu diubah oleh Tuhan yang bernama Mamon. Realitanya Mamon itu telah mengubah banyak manusia, termasuk raja dan presiden. Tidak ada manusia, saudara, yang bisa kalau berdekatan dengan Mamon, bergaul dengan Mamon, tidak terpengaruh. Saudara-saudara, manusia adalah tuan dari materi, tapi telah dirubah oleh Mamon menjadi budak-budaknya. Yang celaka, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mamon itu datang tidak dalam bentuk yang menakutkan. Sebaliknya, terlihat menarik, memikat, menaikkan harga diri, popularitas. Ketika kita mempunyai penghasilan lebih banyak, gaji lebih besar, dividen lebih besar lagi, rasanya pengen cerita, bukan? Mamon memang mengikat, bisa menaikkan harga diri kita. Bahkan Mamon bisa membeli harga diri orang, pendapat orang, pikiran orang. Saudara-saudara, benar-benar besar kuasanya. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa begitu terpikat dan dikuasai oleh Mamon? Sampai setiap saat pikiran Bapak Ibu dan hati Bapak Ibu tidak pernah lepas daripada Mamon. Selalu dihitung, selalu dibayangkan, selalu rasanya pengen dikejar. Itulah tuan yang pertama bernama Mamon. Tuhan Yesus berkata ada tuan yang kedua di dalam metaforanya. Siapa tuan yang kedua? Allah. Dalam bahasa aslinya Theo. Nah, sebetulnya Theo ini adalah
Allah adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah pencipta dan pemelihara dari segala sesuatu di dunia. Dia maha kuasa. Dia punya otoritas. Dan dia ingin juga seperti Mamon menguasai kita, manusia. Tapi berbedanya ketika Mamon ingin menguasai kita, dia ingin kita jadi budaknya. Ujung-ujungnya hidup kita itu akan penuh dengan kepahitan, tangisan, air mata, pertengkaran. Tidak ada damainya. Tapi kalau Theo atau Allah, Tuhan, saudara, pencipta alam semesta, pencipta diri kita yang menciptakan diri kita serupa dengan gambarnya, walaupun dia pernah dikecewakan oleh Adam dan Hawa dengan pemberontakannya, dia tetap menyayangi manusia ciptaannya. Di malam Natal yang pertama dia kirim anak tunggalnya untuk menebus engkau dan saya. Walaupun kita telah memberontak kepada dia. Dia ingin menguasai hati manusia. Karena hanya dengan hidup bersama dengan dialah manusia itu mengalami damai sejahteranya. Sukacitanya dan ketenangan batinnya. Disitulah nilai-nilai persaudaraan, persahabatan kembali murni. Dia ingin menguasai kita untuk kebaikan kita. Dia ingin kita mengabdi kepada dia, bukan kepada Mamon. Nah, saudara, kalau demikian, lihatlah apa yang Allah ingin sekali terjadi pada diri kita. Matius 22 ayat 37. Ini juga diambil dari perjanjian lama, saudara. Tuhan Yesus mengulang lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, perkataan segenap itu artinya seluruhnya, sepenuh-penuhnya, sebulat-bulatnya. Itu segenap. Segenap itu bukan berarti 9%, 39%, 99,999%. Bukan, saudara. Ketika segenap itu kehilangan 0,00001%, dia tidak segenap. Segenap itu artinya seluruhnya, sepenuh-penuhnya. Saudara, Allah meminta kita untuk mengabdikan diri kita, mengasihi dia, mencintai dia, menghormati dia sepenuh-penuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 16 ayat 13, permintaan Allah ini diulang lagi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Muridnya Yohanes yang mendengar dia saat mendengar khotbah di bukit, satu kali menulis suratnya, saudara. Dia melihat lagi seperti ini. Jika kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Saudara sekarang bisa memahami, bukan? Kasih kepada Allah tidak bisa dibagi dengan kasih kepada Mamon. Sifatnya mutual eksklusif. Saling bertolak belakang. Hanya ada satu atap. Hanya ada satu kasih. Kita berikan kepada Allah atau kita berikan kepada Mamon. Tidak ada dua-duanya. Nah, saudara coba dengarkan cerita yang saya mau ceritakan. Bayangkanlah kalau ada seorang mata-mata yang bekerja untuk negaranya. Dia sangat suka direkrut jadi mata-mata. Orangnya humble, juga pendiam. Dia bukan orang yang sering bercerita, tahan rahasia. Dia banyak pengetahuannya luas sekali. Puluhan tahun dia menjadi mata-mata dan negaranya membayar dia dengan gaji yang besar sekali. Dia bekerja dengan baik. Seluruh pikiran hidupnya diabdikan buat negaranya. Negaranya adalah tanah airnya. Tapi satu kali dia dihubungi oleh negara lain yang menjadi musuh negaranya. Ideologinya bertentangan. Dan selalu ingin menguasai yang satu dengan yang lain. Dia direkrut untuk menjadi mata-mata ganda. Saudara-saudara, tentu saja dia menolaknya. Itu bukan isi hatinya. Tapi bujukan tawaran, fasilitas yang dia dapati benar-benar menggiurkan. Berpuluh-puluh kali lipat lebih besar daripada apa yang bisa diberikan oleh negaranya.
Singkat cerita dia terima peran ganda itu. Jadilah dia double agent, saudara. Karena orangnya cermat dan smart, saudara, dia bisa mengatur dengan baik. Ketika negaranya meminta data daripada negara yang berlawanan itu, dia bisa kasih dengan bagusnya. Seluruh informasi-informasi penting tentang negara yang menjadi lawan negaranya itu dia berikan. Tetapi ketika negara lain yang menjadi musuh negaranya meminta informasi tentang negaranya, dia juga bisa berikan, saudara, dengan baik. Dia menjalankan peran ganda itu tanpa diketahui oleh seorang pun. Dan dia menjadi suka sekali karena income-nya bukan cuma income-nya datang dari dua sumber, tapi berpuluh kali lipat dia terimanya. Tetapi ketika konflik antara kedua negara, negaranya dengan negara musuh itu memuncak, mata-mata itu menjadi bingung. Siapa yang akan dia menangkan? Secara materi, dia menerima puluhan kali lebih besar daripada negara musuh negaranya. Tetapi secara hati, dia cinta negaranya. Saudara, disitulah hatinya terbelah. Lalu Tuhan berkata kepada kita sekalian atau kepada pendengarnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara sekarang bisa kita bayangkan bukan? Ada banyak anak Tuhan yang hidup sebagai double agent. Allah dicintai, tapi Mamon juga dicintai. Tapi apa benar sih orang bisa mencintai dua-duanya? Saudara yang dikasih Tuhan sama sekali nggak benar. Nggak akan pernah bisa. Bukan saya yang ngomong, Tuhan Yesus. Nah, saudara sampai di sini barangkali saudara mulai berpikir nih, Pak, praktisnya kayak gimana sih Pak? Beriman kepada Yesus, mengasihi Allah, oke, kami tahu. Tapi apakah kami nggak perlu bekerja? Menjauhkan diri dari mamon tuh artinya apa, Pak? Nggak mencintai mamon artinya apa? Hidup perlu makan, perlu perumahan, kesehatan juga perlu bayaran. Lalu anak-anak kami perlu pendidikan. Ya, kita perlu mamon dong. Nah, saudara jangan salah paham. Memiliki kedua-duanya mungkin. Saudara kita bisa memiliki Tuhan atau mempunyai Tuhan, tapi sekaligus kita bisa mempunyai mamon. Perhatikan yang Yesus sanggah adalah kamu tidak bisa mengabdi kepada dua mamon. Pengabdian itu artinya penyembahan, penghormatan, subjek tertinggi yang kita idolakan, yang kita biarkan untuk mengatur dan menguasai hidup kita, yang kita menaruh tujuan hidup kita hanya untuk kepada Dia. Itulah pengabdian. Yesus tidak berkata, kamu tidak bisa memiliki Allah dan memiliki mamon. Bisa. Yang tidak bisa adalah mengabdi kepada dua Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan sekarang jelas bukan? Kita tidak mungkin bisa mengabdi. Sekarang saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kalau Ibu Bapak mendengar perkataan ini dari seseorang? Jika kamu memiliki iman yang kuat, yakinlah kamu akan diberkati oleh Bapak dengan kekayaan yang berlimpah. Atau ucapan semacam ini. Yang penting iman, kuncinya di iman. Kalau kamu beriman, Bapak Surgawi itu akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kita akan hidup, menikmati hidup dengan segala pemberiannya yang luar biasa. Atau ada perkataan, pada dasarnya Allah itu raja yang kaya. Nggak mungkin dia membiarkan kita jadi miskin. Yang terpenting percaya gak pada beliau? Kembali lagi iman bukan? Atau saudara pasti mendengar kalimat seperti ini. Allah itu prinsipnya tidak mau berhutang sama kita. Kalau kita setia memberi persembahan kita, perpuluhan kita, pasti tingkap langit dibuka. Dan banjirlah hidup kita dengan anugerahnya, berkatnya, kesuksesannya. Saya ngalami kok. Oke, saudara pernah mendengar kalimat itu? Sekarang tanggapan saudara apa ketika saudara mendengar kalimat itu? Kalau saya sih menyenangkan ya, ada pengharapan, ada visi ke depan.
Ada apa lagi tuh saudara? Imajinasi bahwa di depan itu kita tidak akan susah lagi. Anak raja berlimpah, sukses, diberikan oleh Allah income yang lebih besar lagi karena kesetiaan kita. Saudara perhatikan kalimat-kalimat itu nampaknya. Yang pertama meninggikan Allah, memperlihatkan kebesaran dan kuasa Allah yang tidak terbatas untuk memberkati anak-anaknya. Yang kedua, kalimat itu mau mengepus kita untuk beriman kepada Allah. Jadi jangan jadi orang yang nggak percaya dan tanggung-tanggung percaya. Percaya seluruhnya dan sebulat-bulatnya. Pasti itu akan memberikan berkat-berkat itu turun atas kita. Tapi tahukah saudara, kalimat semacam ini sebetulnya sedang mengawinkan hati kita untuk mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Siapa yang akan menang? Bukan Allahnya, saudara. Mamon. Kalau kita memberi persembahan, kalau kita beriman, tujuan akhirnya adalah untuk dapat mamon. Kalau kita beribadah, kenapa kita harus beribadah padahal kita lagi malas? Hujan begitu begitu lebat, kenapa harus ke gereja? Ada banyak orang karena takut, saudara. Tokonya nanti kalau hari Senin itu sepi. Enggak, dia nggak mau sepi. Dia datang beribadah, menunjukkan kepada Tuhan dia tidak pernah absen. Tolong Tuhan berkati aku. Jadi datang beribadahnya itu sebetulnya menghormati dan mencintai Tuhan, mengabdi Tuhan, meninggikan Tuhan, atau ujung-ujungnya kita cuma mau mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, jebakan-jebakan seperti itu sering kali dikatakan orang kepada kita. Dengan sangat pandainya hati kita dibiarkan mendua antara Allah dan mamon. Saudara Yesus juga pernah saudara dibujuk seperti itu, bukan? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di gurun, iblis datang dan menawarkan dia. Saudara-saudara, pencobaan yang terakhir yang iblis katakan, iblis itu mengajak Yesus naik ke gunung paling tinggi. Lalu di sana diperlihatkan kemegahan dunia dan kenikmatannya. Dia berkata begini kepada Yesus, semua itu, semua itu artinya kemegahan dunia, mamon, harta kekayaan, aset yang berlimpah akan kuberikan kepadamu. Jika syaratnya cuma satu, sujud menyembah aku. Saudara, sujud menyembah itu artinya mengabdi. Mirip sekali, betul? Semua itu tawaran mamon. Untuk memiliki mamon. Padahal mamon itu diciptakan oleh si penciptanya yang berada di depan iblis, Yesus. Iblis memutarbalikkan kenyataan itu. Kalau Yesus menerima, Yesus tidak perlu naik ke salib, Yesus tidak perlu datang menebus dosa manusia. Dia bisa jadi raja. Tapi seumur hidup dia harus menyembah iblis. Mengabdikan dirinya kepada iblis. Saudara Yesus berkata, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dengan kata lain, hai iblis, siapa yang berdiri di hadapanmu adalah Tuhan Allahmu. Jangan coba-coba suruh aku menyembah kamu. Kamu yang harus menyembah aku. Saudara lihatlah betapa striknya Yesus di dalam pengabdian itu. Dia tidak memberikan dirinya untuk digoda. Dia tahu prioritas yang benar. Nah, saudara-saudara, saya senang sekali menceritakan ini. Satu cerita yang saya dapati, saudara, dari seorang penulis Rusia yang namanya Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yang ditulis 140 tahun yang lampau. Beliau sastrawan Rusia yang sangat terkenal, saudara. Dia menceritakan seseorang yang bernama Pahom, yang sangat mencintai tanah, lebih daripada apapun. Ia percaya kalau banyak tanah yang dia punyai, masa depannya terjamin. Cerah. Karena itu kerjanya setiap hari membujuk orang menjual tanah kepadanya, saudara. Petani-petani yang miskin, yang terlibat hutang, pinjol, itu saudara, jadi sasarannya. Nah, satu hari saudara diceritakan dalam cerita itu, Pahom bertemu dengan keluarga Baskirs.
yang sederhana. Tapi memiliki tanah yang luas, warisan daripada sukunya. Ia membujuk-bujuk keluarga Baskir untuk menjual tanahnya, tapi tetap keluarga Baskir bertahan dan tidak mau. Tapi Pahom itu punya berbagai cara, saudara, untuk membujuk. Sampai keluarga Baskir itu bosan, saudara. Akhirnya mereka berunding. Oke, kita jual kepada Pahom. Saudara-saudara, Pahom satu kali dipanggil dan dikatakan, Pahom, kami akan jual tanah kami 1.000 rubel. Saya mencari kursnya, saudara. 1.000 rubel itu berapa sih? Ternyata 190 juta. 190 juta harganya. Pahom bertanya, 1.000 rubel itu berapa luas yang kamu mau jual? Keluarga Baskir berkata, kami telah berunding. Begini Pahom, seberapa kamu inginkan tanah kami? Silakan bayar 1.000 rubel. Tapi ada persyaratannya. Engkau mulai berjalan ketika matahari mulai terbit dari rumah kami, dari pekarangan kami. Kau langkahkan kakimu seluas-luasnya, sekeinginan kamu. Mana tanah kami yang kamu miliki, mau ingin miliki, ambil. Patok di sana. Tapi kamu harus kembali ke tanah kami ini, ke rumah kami ini, ke pekarangan kami ini. Sebelum matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, kamu tidak sampai di depan kami ini, hangus. Dan kamu harus kena denda. Dendanya mahal sekali. Pahom senang sekali, Bapak Ibu. Dia berkata, wow, ini rezeki yang luar biasa. Kemudian besoknya dia mulai start, saudara. Dia mulai dari pekarangan keluarga Baskirs. Keluarga Baskir menyaksikannya. Belasan orang hadir pagi itu. Dia mulai start dan senang sekali. Dia melangkahkan kakinya, kadang-kadang berlari. Dia melihat ladang, dia patok sampai di sana. Dia lari lagi. Saudara, pada waktu siang, dia melihat matahari sudah mulai menuju ke arah barat. Dia berkata dalam hati, aku harus pulang sebelum terlambat. Tetapi ketika dia melihat ke depan, dia melihat sungai yang jernih, milik keluarga Baskirs. Dia berkata, kalau tanahku ada sungai, indah sekali. Dia lari ke sana. Saudara, setelah sungai, dia malah menyeberang ke sungai. Begitu nyeberang ke sungai, dia lihat lagi bukit, saudara. Dari bukit, dia lihat lembah. Dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi. Tapi ketika lihat matahari makin terbenam, dia berkata, aku harus pulang, aku harus pulang, aku harus pulang. Lalu dia patok yang terakhir pada ujungnya. Dia kemudian ngebut pulang, saudara. Dia berlari secepat-cepatnya. Sekarang, saudara, Pahom berlomba dengan matahari terbenam. Seolah-olah matahari itu meledek dia. Ayo Pahom, lebih cepat larimu. Nanti terlambat, tanahmu batal semua. Pahom ngegaspol, saudara. Lari begitu rupa. Walaupun jantungnya berdetak keras, dia lari terus. Saudara-saudara yang luar biasa, keluarga Baskir sudah menunggu ketika matahari sudah mau terbenam. Mereka sudah melihat Pahom dari jauh berlari keras sekali. Matahari mulai tenggelam, 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 sampai satu garis matahari itu akan hilang, sirna di ufuk barat, saudara. Pahom masuk ke garis finish itu, ke pekarangan keluarga Baskirs. Dan dia berhasil. He did it. Kemudian keluarga Baskir itu bertepuk tangan dan bersorak dan berkata, selamat Pahom, congratulations, tanah itu milikmu. Sayang sekali Bapak Ibu, Pahom nggak bisa mendengar lagi suara selamat itu karena jantungnya telah berhenti. Bapak Ibu, esok harinya mayat Pahom diturunkan, peti jenazahnya diturunkan oleh pelayan-pelayannya. Peti jenazahnya panjangnya cuma 190 cm. Kedalamannya saya terka 2 meteran. Saudara tahu cerita itu diberi judul apa oleh Lev Tolstoy? Diberi judul berapa luas tanah yang dibutuhkan oleh seseorang. Saudara, ironis sekali bukan? Cerita ini benar-benar memukul hati saya dan berkata waspada.
Jangan hatimu dikuasai oleh hartamu. Keserakahan membuat kamu jatuh. Keserakahan juga membuat kamu lupa bahwa yang harus kamu abdi adalah Allah. Saudara-saudara, biar pada pagi hari ini kita mengingat lagi. Saya nggak tahu, saudara, apa yang menguasai hati Bapak Ibu selama ini. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh materi. Tapi biarlah kita mengabdi kepada Allah. Nah, saudara, satu cerita untuk menutup. Saya ingin cerita tentang seorang pria muda. Seorang anak muda, tapi usianya sudah 30 tahun, dia belum married. Dia baru keluar dari mall. Nama anak muda ini Johan. Seorang profesional sekaligus majelis di gerejanya. Profesinya baik, gajinya pun baik. Saudara, saat dia berjalan di basement menuju tempat parkir mobilnya, ia mendengar suara rintihan anak kecil yang berkata, "Mama, aku lapar. Mama beliin makanan, aku lapar." Saudara, tanpa sadar ia segera menoleh untuk melihat suara anak itu. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang ibu yang duduk di bangku basement beserta dengan dua anaknya yang masih kecil-kecil. Air mata ibu itu menetes terus-menerus. Wajahnya tampak sedih dan bingung. Saudara, Johan diam sejenak. Hatinya tergoncang sekali. Dia merasa iba dan kasihan pada ibu dan dua anaknya itu. Ketika dia berhenti sejenak, lalu dia membalikkan pandangannya, kemudian dia berjalan menuju mobilnya. Dia hanya tergerak sejenak. Dia sudah duduk di mobilnya, seatbeltnya telah dikenakan, kemudian mesin mobilnya telah dihidupkan. Ia hanya tinggal menekan gas mobilnya dan pulang, lalu berbaring di kamarnya yang nyaman. Tapi sebelum dia memencet pedal gas mobilnya, saudara, tiba-tiba terbayang satu ingatan. Peristiwa 20-an tahun yang lampau, saat ia masih kanak-kanak. Ia dan adiknya merengek-rengek karena lapar. Dan mamanya hanya menyuruh minum air sebanyak-banyaknya. Saudara, dia merasa perutnya rasa mual saat itu. Tapi rasa laparnya tetap tidak bisa hilang. Ia melihat ibunya saat itu menutup matanya dengan air mata yang terus-menerus berlinang. Ia tahu mamanya sedih dan tak berdaya. Tidak ada makanan di rumah. Tapi mamanya komat kamit, tanda mamanya berdoa. Saudara, tiba-tiba dalam ingatan Johan, pintu diketuk orang. Mama cepat menghapus air matanya dan pergi membuka pintu. Siapa yang datang? Dua orang ibu dari komisi wanita gerejanya. Datang membawa makanan dan sembako untuk mereka. Ia masih ingat setelah dua ibu itu pergi, ibunya cepat-cepat mengumpulkan anaknya lalu membuka makanan. Kami sudah siap makan, tapi ibu bilang stop dulu. Ibu mau mengatakan sesuatu. Tuhan mengutus utusannya untuk menolong kelaparan kita. Ibu berpesan kepadamu, anak-anak ibu. Besok kalau kamu sudah besar, jadilah utusan Allah untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Saudara, kalimat mamanya itu, besok kalau kamu sudah besar, jadilah utusan Allah untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Itulah yang didengar kembali oleh Johan ketika dia hendak menancapkan mobilnya, menggas untuk pulang. Dia masih memegang setir mobilnya dengan tangisan air mata. Lalu dia matikan mesin mobilnya, dia buka seat beltnya, dia turun lagi, saudara. Dia hampiri ibu dan dua anak yang dalam kelaparan itu. Johan mengeluarkan uang dari dompetnya beberapa ratus ribu. Lalu Johan berkata kepada ibu itu, "Ibu, terimalah uang ini. Belilah makanan di mall untuk anak ibu."
Saudara-saudara, ibu yang sedang menangis itu tidak percaya dengan apa yang dia dapati. Lalu dia berkata, Pak, dompet saya dicuri orang, Pak. Itulah seluruh sisa uang saya untuk bulan ini. Tapi Bapak memberi begitu banyak. Apa benar ini, Pak? Yohan berkata serius. Ini benar untuk ibu. Pakailah uang ini untuk membeli makanan dan juga untuk sisa akhir bulan. Saudara-saudara, tak lama Johan kembali ke mobilnya. Lalu air matanya masih berlinang dan berkata, Tuhan, aku ingin jadi utusanmu. Tunjukkan kepadaku orang-orang yang sulit, yang mampu aku bantu. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara. Kalau saudara mendengar cerita Johan seperti itu, di hati Johan itu terisi apa? Siapa yang diabdi? Mamon atau Allah? Kalau saudara sudah mendapati jawabannya, sekarang saya ingin bertanya pertanyaan kedua. Kalau saudara memeriksa hati saudara, siapa yang ada di pusat hati saudara yang saudara jadikan Tuhan dan kau menjadi hambanya? Siapa yang kau abdi? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah memberkati kami banyak, baik hal-hal spiritual, kesehatan, dan juga hal-hal materi. Kami cukup Tuhan, karena Engkau baik. Tapi seringkali kekhawatiran kami mungkin menjadikan kami rasa tidak cukup dengan materi yang Kau beri. Akhirnya kami dicengkram oleh kekhawatiran, kecemasan, kebingungan akan masa depan. Padahal yang kami miliki lebih dari cukup. Bapa dalam surga, kami ingin mengabdi dan menghormati, memuji Engkau, memuja Engkau, memuliakan Engkau. Kami ingin menempatkan Engkau pada fokus hidup kami lagi. Jadilah Raja kami. Jadilah Tuhan kami. Lembutkan hati kami untuk selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan. Juga terus membantu dan menolong pekerjaan Tuhan. Apapun yang kami bisa, pakai kami. Agar hidup kami sungguh-sungguh adalah hidup karena pengabdian kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kerja Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu dan penguatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.